Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan semakin terus berjalan dalam kebenaran sehingga karakter kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya menemukan banyak orang karakternya katanya ngikut Tuhan, katanya melayani Tuhan, katanya rajin ibadah dan lain sebagainya. Ternyata karakternya tetap busuk, karakternya tetap jelek, sikapnya tetap buruk. Kalau yang di dalam kita ini busuk, akhirnya yang manifestasi lewat ucapan kita, lewat tindakan kita, lewat komentar kita juga buruk dan jelek. Harus diperbaharui hari ini. Sikap buruk, sikap jelek kita itu nggak akan jadi berkat. Justru akan menunjukkan betapa kita menjadi orang yang bodoh, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri. Hanya menunjukkan betapa egoisnya kita, betapa kedagingannya kita. Kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan untuk jadi batu sandungan, bukan untuk jadi trouble, bukan untuk ngata-ngatain orang, justru memberkatin orang. Kalau sampai hari ini kita isinya hanya jelek terus, artinya engkau perlu berubah. Ada hal yang harus diperbarui di dalam dirimu. Makanya sadarin, karena banyak orang Kristen gak sadar di dalam dirinya banyak kebusukan dan kejelekan. Dia merasa tetap baik, dia merasa tetap berkenan, padahal di dalam hatinya jelek. Kalau engkau tidak mau berubah, dari tahun ke tahun pun akan tetap sama. Sejak Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tahu tentang yang baik dan yang jahat itu. Kejadian pasal yang ketiga 21-23 itu. Makanya Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan sejak itu mereka harus mengusahakan tanah di mana ia diambil. Mereka harus kerja keras. Dan ternyata kecenderungan hatinya masih jahat saja. Karena dosa yang belum dibereskan. Dosa yang belum diserahkan sama Tuhan. Dosa yang masih nempel dalam hidupmu. Dan kamu merasa tetap benar, tetap suci. Akan tetap membuat kecenderungan hatimu berbuat jahat terus. Di Kejadian 6 ayat yang kelima dan 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semesta. Membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, kalau kita sudah lahir baru, ya harusnya kecenderungan hatimu pingin diubahkan, pingin jadi berkat. Kalau sampai hari ini kecenderungan hatimu hanya berbuat jahat terus, komentar buruk, komentar jelek, pikiranmu negatif, pikiranmu jelek, khawatir, cemas, insecure, bingung, stresan, gampang tersinggungan, masih cenderung berbuat dosa, berarti perlu bertobatan. Perlu kamu serahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau kamu nggak serahkan di hadapan Tuhan, maka kamu akan diseret terus melakukan kejahatan. Banyak orang Kristen tanpa disadarinya, dia seret terus oleh keinginan dagingnya. Diseret terus oleh semua luka masa lalunya. Semua luka masa lalu kita harus beres di hadapan Tuhan kok. Coba kita mau lihat ya dari dalam hati kita ini. Isinya apa? Coba ketika kita ini disinggung, ditegur, dinasihatin, yang keluar dari mulutmu apa? Kalau yang keluar hanya kecenderungan yang negatif, jelek, busuk, dan jahat, artinya engkau benar-benar perlu bertobat loh. Artinya engkau perlu Tuhan dan butuh Tuhan dalam hidupmu. Engkau butuh diubahkan. Kalau tidak, dari tahun ke tahun kelakuanmu tetap sama. Kehidupanmu tetap sama. Ngaku orang Kristen, ngaku ngerti Tuhan. Hidupmu dikuasai oleh masa lalumu. Hidupmu dikuasai oleh kecenderungan, keinginan dagingmu yang akan menyeret engkau hidup di dalam dosa. Hidupmu akan jadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Perhatikan di Markus pasal yang ke-7, 21-22. Sebab dari hati orang, yang tepat sebenarnya dari jiwanya orang, dari pikiran, perasaan, kemauan, kehendaknya orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan. Timbul segala pikiran jahat. Ini penting kita ngerti, sebab ada kecenderungan di alam daging kita ini hanya nyeret kita untuk berbuat kejahatan. Karena pikiran jahat itu timbulnya dari apa? Dari semua
dosa, dari semua keinginan, dari semua kedagingan yang perlu disalibkan. Kalau kita nggak salibkan, kalau kita nggak hidup benar di hadapan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau akan terus melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab dari dalam hati orang, sebenarnya yang tepatnya dari jiwa orang, dari jiwa itu apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, apa yang dia mau, timbul segala pikiran jahat. Jelek terus pikirannya. Ngelihat orang jelek, dengerin khotbah, ditangkap yang jelek. Negatif, komentarnya busuk, ngomongnya jahat, ngomongnya nyelekit, ngomongnya nyakitin. Sama pasangan ngomongnya kasar, nggak peduli, nggak mau ngerti. Perhatikan, kalau udah memiliki pola pikir seperti itu, ada yang nggak benar, ada yang perlu diubahkan itu. Terus percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Ini keinginan daging hanya nyeret terus melakukan kejahatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Hati-hati ini. Hari ini engkau nggak maki orang, tapi engkau komentarmu buruk tentang orang lain di media sosial. Sama itu namanya hujat itu. Ada iri hati, ada kesombongan, kebebalan ini. Udah ngerti kebenaran, udah dengerin khotbah, tapi nggak mau berubah. Itu bebal itu namanya. Hidup dalam perzinahan. Tamak, serakah, nggak peduli lagi dengan Tuhan. Nggak peduli lagi dengan isi hati Tuhan. Jahat isinya. Licik, ingin berbuat curang terus, berbuat jahat terus. Dipenuhi dengan hawa nafsu. Ini manusia lama yang harus kita salibkan. Makanya berkali-kali saya sering kali ngomong, kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Mati terhadap semua keinginan daging ini loh. Kalau ini kita nggak matikan, ini yang akan ngontrol. Ini akan mengendalikan kita. Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika engkau dikuasain oleh pikiran jahatmu, dikuasain percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Engkau menjadi orang yang mengerikan. Ketemu dengan siapapun selalu ngomong jelek. Ngobrol dengan siapapun selalu merendahkan, nyakitin orang lain. Engkau selalu bikin trouble di mana-mana, tidak pernah cocok dengan orang. Hidup suami istri ribut terus, kerja di kantor kekeran terus. Karena kamu merasa benar, padahal di dalam hatimu punya kecenderungan untuk melakukan semua kejahatan. Dan tanpa kamu sadari, tanpa engkau bertobat dan berubah, hidupmu akan tetap sama dari tahun ke tahun. Tidak akan ada perubahan. Justru selalu bikin masalah terus. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika hidupmu selalu berbuat jahat seperti ini. Engkau tidak akan pernah jadi berkat loh hidupmu. Jadi batu sandungan, orang males dekat dengan kamu. Orang ngobrol dengan kamu males. Karena kamu merasa benar tapi dilihat dari kelakuanmu jelek, busuk dan jahat. Boleh pelayanan, boleh punya gelar hamba Tuhan, boleh ada di mimbar, tapi kalau karakternya jelek, sikapnya buruk, kelakuannya jahat, tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita ubah. Maka kita perlu dilahirkan kembali. Kenapa kok kita perlu berubah, belajar firman? Kenapa kok kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan? Kenapa kok kita perlu merenungkan firman supaya di dalam hati kita ini diubahkan? Kita perlu koreksi hati kita setiap hari dengan firman. Kita perlu merenungkan firman. Kenapa kok kita perlu merenungkan firman? Kenapa kok kita perlu berdoa? Kenapa kok kita perlu belajar firman? Kenapa kok kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan? Biar Tuhan koreksi sampai kedalaman batin kita. Kalau didapatin semua kebusukan dan kejahatan, Tuhan akan cabut sampai ke akar-akarnya. Kita memiliki hati yang lembut, mau diremukkan, mau dibentuk, mau diproses, mau dimurnikan. Sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Setiap hari berjalan dipimpin Tuhan. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Saya percaya ketika orang mengalami Tuhan, hatinya diubahkan dari semua kejahatan itu. Kita lihat di Yohanes pasal yang keempat ayat 14.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu loh. Perempuan Samaria itu hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia punya suami yang banyak. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami kelahiran baru. Hidupnya diubahkan, kenal Tuhan. Baru hidupnya jadi dampak bagi banyak orang. Dan gara-gara orang ini, apa yang terjadi? Orang Samaria banyak percaya kepada Tuhan. Gara-gara satu perempuan ini, hatinya diubahkan. Dia diubahkan ketika berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Ketika dia pulang ke kampungnya, banyak orang Samaria akhirnya percaya kepada Tuhan. Diubahkan hidupnya, ngalami Tuhan. Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Di Yohanes 7 ayat 38 juga berkata yang sama, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ketika orang mengalami Tuhan, diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, tidak lagi hidup dikuasain hawa nafsu, tidak dikuasai lagi oleh masa lalu, kenangan masa lalu, perbuatan masa lalu. Hidup baru di dalam Tuhan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Akhirnya yang memancar dari orang yang sudah diubahkan Tuhan itu adalah aliran air hidup. Yang memancar adalah kehidupan yang memberkati banyak orang. Air hidup itu namanya Roh Kudus. Ketika orang dilahirkan kembali, dilahirkan dari roh, orang itu diubahkan sehingga hidupnya memancarkan kehidupan, kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekarang jadi masalahnya hidupmu memancarkan apa? Terlihat dari ucapanmu, terlihat dari komentarmu, terlihat dari keputusanmu, terlihat dari perkataanmu. Setiap hari ngomong ketika diperlakukan buruk oleh orang lain, tuh apa yang keluar dari mulut kita? Reaksi kita itu menunjukkan sebenarnya kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Enggak bisa dibohongin. Makanya setiap hari kita harus jaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Kata kitab Amsal, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Dari serial kehidupan yang memancar dari hidup kita, atau kata-kata kematian, atau kata-kata kutukan, atau kata-kata cacian. Orang itu terlihat jelas kok dari apa yang dikatakan, isi hatinya. Itu ya seperti yang dikatakan itu. Karena semua yang dikatakan dari orang itu disimpan dari dalam hatinya, akhirnya manifestasi lewat perkataannya. Apa yang Bapak Ibu katakan menunjukkan isi hatimu seperti apa. Terlihat dari komentarmu yang menunjukkan isi hatimu seperti apa. Saya sering kali membaca komentar orang yang kata-katanya nyakitin, kata-kata yang pedes, merasa dirinya benar. Tapi selalu ngomong jelek terus, berarti memang isi hatinya jelek dan kau perlu berubah loh. Kalau kau nggak berubah, hidup nggak akan jadi berkat kok. Justru akan ketemu problem dan masalah. Kita itu harus diubahkan hari demi hari. Kita belajar firman, saya belajar firman bukan untuk ngotbahin Bapak Ibu, setiap hari saya baca firman untuk belajar kasih makan manusia rohani saya. Saya dengerin pengajaran. Saya kadang dimuridkan, kadang saya duduk lebih lama diam di kaki Tuhan untuk dengerin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus saya serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Setiap hari saya lakukan seperti itu. Saya pingin di ujung kehidupan saya itu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa kelihatan hebat hari ini, kita bisa kelihatan kudus, kita bisa kelihatan di luarnya baik, tapi buat apa kalau yang di dalam kita itu busuk? Tuhan ngelihat hati kita, Tuhan ngelihat sampai kedalaman batin kita, Tuhan lihat yang tersembunyi di dalam diri kita itu apa? Harusnya yang memancar dari kehidupan kita adalah
kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, kehidupan, sehingga orang-orang yang di sekitar kita menikmati kehidupan itu. Orang-orang yang mati rohaninya, yang mati secara rohani dibangkitkan kembali. Karena yang hidup kita ini hari ini memancarkan kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang di sekitarmu akan menikmati Tuhan melalui hidupmu. Hari ini meski belajar berubah, ada hal yang harus kita rubah. Ada hal yang harus kita perbaiki setiap hari. Kita ini masih selama tinggal di muka bumi ini, kita masih pakai tubuh daging ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan. Makanya kita perlu diperbaiki, perlu dikoreksi oleh firman setiap hari. Perlu kekuatan Tuhan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan setiap hari dipimpin Roh Kudus, sampai kehidupan kita didapatin berkenan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita nggak bisa tipu Tuhan. Kita bisa tipu orang lain, kita bisa tipu pendeta, kita bisa tipu pasangan kita, tapi kita nggak bisa tipu Tuhan. Yang di dalam hati kita kan transparan di hadapan Tuhan. Hati kita kan menunjukkan sebenarnya kita ini seperti apa di hadapan Tuhan. Yang tahu hatimu. Dan nanti kamu akan lihat dari sikapmu, dari ucapanmu, dari tindakanmu, sebenarnya seperti apa di hadapan Tuhan. Bukankah kita harus beranjak setiap hari berubah? Bukankah kita harusnya setiap hari diubahkan melalui firman? Diubahkan setiap hari menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Dalam segala hal, dari sikap, tindakan, perbuatan kita harus semakin diubahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, coba kita mau koreksi hati kita sampai kedalaman batin kita. Perjalanan kekristenan kita sampai mana sampai hari ini? Benar enggak kehidupan kita ini benar mencerminkan hidup yang diubahkan, memancarkan kehidupan, bukan memancarkan kematian. Benar enggak orang di sekitarmu menikmati Tuhan? Benar enggak yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, atau malah sebaliknya, perkataan yang merendahkan, nyakiti, dan ngelukain orang. Kalau yang keluar dari mulutmu isinya perkataan yang melukai, merendahkan, menyombongkan diri, isinya keangkuhan, artinya hatimu memang busuk, jelek, dan jahat, dan kau harus berubah. Kalau kau gak akan berubah, tetap seperti itu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Tidak akan pernah kemana-mana. Tidak akan pernah ngalami sesuatu yang ilahi. Justru bikin trouble. Justru bikin masalah. Kemana engkau pergi, kemana engkau melangkah, kemana engkau berjalan, ketemu dengan siapapun, harusnya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita. Orang diberkati. Salam. Semua aspek kehidupan kita memancarkan kehidupan yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Jangan pakai manusia lamamu. Kita tanggalkan itu. Kalau manusia belum dilahirkan kembali, engkau masih pakai pola pikirmu yang lama. Kalau manusia belum dipulihkan, engkau masih pola hidup yang lama yang kamu masih percaya kamu hidupin. Justru hari ini kita pakai pola pikir yang baru yang diubahkan. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Diubahkan di dalam hadiratnya setiap hari. Harus pakai pikiran Kristus. Bapak Ibu, kalau hari ini sampai hari ini, Bapak Ibu masih pakai pola pikirmu yang lama terus, masih dikendalikan masa lalumu terus tanpa mau melangkah berjalan bersama Tuhan, hidupmu akan tersandung-sandung. Hidupmu akan berdarah-darah terus, nggak ngalami kebahagiaan. Orang yang masih dikuasain masa lalu, orang itu nggak akan bahagia. Orang itu akan diseret terus melakukan kejahatan, luka di masa lalu. Semua hal yang pahit, hal yang menyakitkan di masa lalu, terus diingat-ingat terus. Bagaimana mungkin engkau bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu? Isinya hatimu hanyalah jengkel, kesel, sakit hati kalau ngelihat semua luka di masa lalu. Hari ini waktunya berubah. Hari ini waktunya kita berjalan dalam kebenaran. Hari ini waktunya kita berjalan dalam kesucian, dalam kekudusan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Berjalan setiap hari dipimpin oleh Tuhan. Saya berdoa kehidupanmu semakin diubahkan. Saya berdoa
orang yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, hatimu semakin diubahkan. Engkau menjadi orang yang bebas dari luka masa lalu. Udah merdeka, udah dipulihkan. Engkau menjadi orang yang gak gampang tersinggungan lagi. Gak gampang kepahitan lagi. Hatimu semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan. Tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Pikiranmu, kamu mengenakan pikiran Kristus. Seperti di Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah perkara yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan, dan lain sebagainya. Pikiran kerajaan Allah. Sehingga yang manifestasi dalam kehidupan kita adalah kehidupan tentang kemuliaan Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, apa yang kita pelajari hari ini akan mengubahkan hidupmu. Hari demi hari semakin diubahkan, semakin memiliki sikap hati yang benar. Jangan keraskan hati ketika engkau dengar firman. Jangan keraskan hati. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Tuhan mau hidupmu diubahkan. Tuhan mau hidupmu mengalami kebahagiaan. Tuhan mau perjalananmu berhasil dan beruntung dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekarang kita mau menyerahkan hati kita ini di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan pimpin, Tuhan urapi, Tuhan proteksi, Tuhan jagai. Kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari urapan satu pada urapan yang lain. Semakin menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Apa yang kita hari ini dengar, saya percaya akan mengubahkan hatimu. Miliki hati yang lembut dan mau diubahkan terus. Jangan ngotot karepmu sendiri. Jangan keras kepala. Sadarin bahwa kita ini perlu diubahkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidupmu gak diubahkan Tuhan ya, kau akan tetap sama loh. Rajin ibadah, pelayanan, tapi karaktermu tetap sama. Tetap buruk, tetap jelek. Kita harus berubah ke arah Kristus. Dalam segala hal, kita harus berubah. Kita harus berjalan, diubahkan setiap hari. Kita tanggalkan semua kejahatan. Pikiran yang jahat. Keserakahan, ketamakan, kelicikan, iri hati, hujat, kesombongan. Di Markus pasal yang ke-7 sudah 1-2 itu harus kita tanggalkan, kita kenakan pikiran yang baru, yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dimulainya dengan kau datang kepada Tuhan hari ini. Akuin dosamu, akuin pelanggaranmu, miliki hati yang lembut dan kau bisa bertobat datang kepada Tuhan. Mau berubah. Ketika engkau mau berubah, dan hatimu mau berubah Tuhan akan ubah. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan. Berjalan dalam kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin hari, semakin mendekatin ke arah Yesus Kristus Tuhan. Sekarang tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan firman ini dengan darah anak domba lah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan kami berdoa dalam kasih karuniamu, dalam anugerahmu, Engkau sendiri yang mampukan kami berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, ngalami kemenangan, ngalami breakthrough dan terobosan. Roh Kudus, bawa kami semakin hari semakin diubahkan, memiliki hati yang lembut dan mau diubahkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dengan sepenuh hati, menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman ini, diberkatin Tuhan, diproteksi, dijaga, dilindungi. Mengalami promosi peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi, seperti yang kudoakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mau dedikasikan hati kami sepenuhnya kepadamu. Hari ini, siang ini, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Roh Tuhan menguasai, mengurapi kami dari ujung rambut sampai telapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Kita mau ibadah yang spesial, amin. Kita minta hadirat Tuhan turun dalam ruangan ini. Sebab ibadah tanpa kehadiran Tuhan itu hanya rutinitas agamawi yang membosankan. Hadirat Tuhan akan begitu real dan nyata kalau kita memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Rasa haus dan lapar kita dengan Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin sesuatu yang datangnya dari Tuhan, itu akan memenuhi sesuatu yang di dalam hidupmu. Siapa yang pingin urapan Tuhan mengalir siang hari ini? Siapa yang pingin banget di jamaah Tuhan? Kemarin saya pelayanan di Surabaya, saya melihat kuasa Tuhan powerful sekali. Karena ada orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Makanya kekristenan ini tanpa memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, kekristenan kita ini agamawi. Kalau suka dengerin khotbah saya ini lumayan keras khotbahnya. Dan saya berdoa semoga siang ini banyak orang yang tersinggung dan hidupnya diubahkan. Katakan yes. Amin. Bangkit, berdiri sama-sama. Buka tanganmu dua-dua dan minta, Roh Kudus, jamah aku, urapi aku sekarang dalam nama Yesus. Aku berdoa Roh Kudus. Saya merasakan ada urapan Tuhan ya, nikmati itu. Inamo sianamore simiane amo igiri biane alamo Tuhan datanglah, hadiratmu siang hari ini mengalir. Aku berdoa kuasa-Mu turun, jamah Kau dihormati, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Siang hari ini kami berikan hati kami sepenuhnya mencintaimu. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak.
waktu yang spesial siang hari ini. Nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya. Tuhan jamah setiap orang dalam ruangan ini, biar mereka ngalami pribadimu sendiri. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Aku berdoa pengurapan itu semakin kuat mengalir. Sekarang dalam nama Yesus, tanganmu dua-dua. Saya hitung 1 sampai 3. Nikmati kuasa Tuhan akan menjamah ibu-ibu ini. I just want to praise you.